akan diberikan materi oleh seorang bapak yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang pakar di Project Management and Control di Indonesia. Beliau adalah Bapak Emisan Siregar SSI. Beliau adalah mari kita lebih dekat dengan beliau. Saya akan membacakan singkat beliau. Nama beliau adalah Bapak Muhammad Ihsan Siregar SSI. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Indonesia, jurusan fisika. Beliau merupakan seorang ayah dari 4 orang anak. Beliau lahir di Binjai tanggal 20 Agustus 1981 dan beliau telah memiliki pengalaman di bidang efisiensi project selama 15 tahun di berbagai posisi dan di berbagai culture. Proyek-proyek EPIC dan efisiensi yang telah beliau ikuti di antaranya bersama PT Pertamina, PT Adaro, PT Petronas, PT Semen Tonasa, dan PT Chandra Asri Petrochemical. Nah, jika teman-teman penasaran dengan beliau, nanti boleh bertanya di sesi tanya jawab atau boleh drop pertanyaannya di kolom chat di bawah. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu nih, mari kita berikan waktu dan kesempatannya kepada Bapak Emisan Siregar SSI untuk memberikan materinya kepada kita semua. Kepada Bapak Emisan Siregar SSI, kita persilahkan. Oke, makasih Mbak Rahmi. Ini saya coba bawakan. Kedengaran ya, suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Oke. Oke, ini saya coba bawakan tema tentang kurva S dan teknik pembuatannya. Ini kawan-kawan bisa lihat ya. Typical dari kurva S, tipikalnya gambarnya seperti huruf S gitu kan. Atau ada yang bilang seperti leher angsa gitu kan. Leher angsa di mana S-nya ini merupakan kumulatif dari nilai inkremental, ya ini nih. Jadi inkremental dari sebaran cost-nya. Mungkin teman-teman agak bingung, cuman ini bisa dipegang aja panduannya. Gampangnya begini. Kalau kita lihat S-curve ya, kurva S, dia itu kurva yang sumbu X-nya itu berupa waktu, ini time, sumbu Y-nya itu berupa cost atau budget, atau dari sebagian project control di tempat lain, sumbu Y-nya itu berupa man hours atau quantity bisa juga. Tapi mostly kebanyakan sumbu Y-nya itu merupakan nilai dari representasi dari cost, dari budget. Nah itu. Ini saya ambil dari Google ya. Saya coba searching S-curve. Jadi saya coba searching S-curve. Ini dari Google, begitu saya coba searching definisi dari S-curve, saya ambil yang pertama kali muncul. Jadi yang pertama ini dari situs Wrike.com. Jadi Wrike.com ini, menurut Wrike.com, S-curve is a mathematical graph that depicts relevant cumulative data for a project such as cost or man hours plotted against time. Nah ini yang sumbu X-nya ini. The reason it's called an S-curve is because the shape of the graph typically forms a loose, nah ini angsa nih, shallow S. Jadi bentuknya seperti S. Ini saya coba searching lagi dengan Google ya. Saya coba lihat yang pertama kali muncul itu kurva S adalah, nah ini yang dari situs bahasa Indonesia, dari pengadaanbarang.co.id.
Jadi kurva S merupakan kurva yang menghubungkan antara persentase pekerjaan yang dicapai dengan waktu pekerjaan. Kurva S pengendali ini akan menggambarkan hubungan atau penjumlahan antara kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara kumulatif dalam persen pada sumbu Y dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini sumbu X-nya. Pada sumbu X atau suatu kemajuan kumulatif pekerjaan terhadap waktu pelaksanaan. Mungkin agak ribet. Kalau kawan-kawan coba searching definisi dari S-curve, mungkin bikin bingung. Cuman kalau berdasarkan menurut saya pribadi ya, simpelnya itu S-curve itu sebaran bobot biaya. Ini yang dikumulatifkan. Nah, kita ambil nilai persentasenya, sebaran bobot biaya yang dikumulatifkan berdasarkan schedule kegiatannya. Jadi ada sebaran bobot biaya yang disebar berdasarkan schedule kegiatannya. Nah, itu. Ini menurut saya pribadi. Gampangnya S-curve itu ya menurut saya pribadi sebaran bobot biaya berdasarkan schedule kegiatannya. Nah, ini nanti teman-teman dari definisi ini nanti harapan saya bisa mudah nanti membuat S-curve itu bagaimana caranya. Jadi dilihat aja sebaran bobot biayanya, habis itu di spreading berdasarkan schedule-nya, habis itu nanti spreading-nya itu dikumulatifkan semuanya, jadilah S-curve. Nah, ini saya coba bikin dari awal. Ini kelihatan ya kawan-kawannya. Nah, ini saya coba bikin. Nah, ini. Sebaran bobot biaya persen kumulatif berdasarkan schedule kegiatannya. Tadi apa aja tadi yang harus disiapkan untuk membuat S-curve? Ada 3, scope of work, nilai kontrak, schedule pekerjaan. Nah, ini. Oke. Ini misalkan ini nomor ini kita coba bikin S-curve dari awal. Nomor misalkan nomor ini apa? Scope of work terus bobot kata lainnya WF jadi wake factor atau sorry ini budget dulu. Nilai kontrak. Nah, ini saya kasih contoh yang sederhana, semoga teman-teman bisa mengikuti. Maaf Pak Ihsan. Ya. Mungkin teman-teman yang mau ikut silakan buka laptop dan Excel-nya ya. Jadi bisa ngikutin dan langsung praktek gitu ya. Iya. Itu. Oke. Silakan teman-teman yang mau belajar buka laptop dan Excel nanti bisa langsung ditanya. Oke. Ini scope of work biasanya ada leveling dia. Leveling
leveling dari pekerjaan. Misalkan dia level pertama, ini kita kasih nomor 1, nggak apa-apa. Engineering, pekerjaan engineering itu biasanya ada engineering sipil, terus ada engineering mechanical, terus ada engineering mechanical piping, terus engineering electrical, habis itu engineering instrument. Nah, ini kurang lebih begini. Ini level 2. Ini teman-teman bisa klik ini nih. Ini teman-teman bisa klik increase indent. Atau bisa juga teman-teman ambil satu kolom lagi di sini. Ambil satu kolom lagi, insert. Nah, ini. Jadi yang ini dikopikan. Jadi ada banyak cara tergantung selera. Nah, ininya misalkan ini saya hapus ya. Ini disinilah level 2-nya itu. Sorry, ini levelnya saya masukkan dulu ya. Level dari pekerjaan. Misalkan ini level 1. Nah, ini level 2. Nanti ada lagi. Di bawahnya level 2, level 3. Nah, ini baru tampak. Udah, aktif kamera. Tunggu ya, tunggu. Tunggu. Tunggu ya. Sekali lagi. Sudah ya. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta. Terima kasih banyak Pak kepada Bapak Emisan Siregar yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Oke, sama-sama. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat bagi kami dan tentunya dapat menjadi pahala bagi Bapak. Amin. Saya sebagai moderator, saya mohon maaf selama lebih dari 1,5 jam ini mungkin ada kata-kata maupun perbuatan saya yang salah, saya mohon maaf. Sepertinya Pak 1,5 jam nggak terasa ya Pak, lebih dari 1,5 jam kita bersama. Rasanya masih belum semua nih yang bisa kita dapetin. Unek-unek kita belum sampaikan semua nih, pengen nanya gitu. Jadi yang belum sempat bertanya, silakan bertanya di grup kita. Insya Allah nanti Bapak Ihsan akan menjawab. Insya Allah. Untuk materinya nanti akan dibagikan di grup. Sekali lagi saya sebagai moderator mohon maaf. Terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Bapak Ihsan, kepada semua panitia dan semua peserta yang telah berhadir pada hari ini. Sampai ketemu lagi di sharing session atas MC continuous learning selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.